Tanaman aren, atau yang juga dikenal sebagai pohon enau atau pohon kolang-kaling dengan nama latin Arenga pinnata, adalah sejenis palma yang banyak ditemukan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tanaman ini memiliki banyak manfaat dan kegunaan, baik dari buah, batang, daun, maupun niranya. Ciri-ciri tanaman aren: batang tinggi dan ramping, bisa mencapai 25 meter, dengan diameter sekitar 65 cm. Daun berbentuk majemuk, panjang, dan tersusun rapat di ujung batang. Bunga berbentuk tandan, muncul di ketiak daun. Buah berbentuk bulat kecil, berwarna hijau ketika muda dan kuning atau merah ketika matang. Buahnya dikenal sebagai kolang-kaling setelah diolah. Manfaat tanaman aren: nira aren dapat diolah menjadi gula aren atau gula merah yang memiliki rasa khas dan sering digunakan dalam masakan atau minuman tradisional. Nira juga bisa difermentasi menjadi tuak minuman tradisional. Buah aren atau kolang-kaling diolah menjadi bahan makanan seperti campuran es buah, kolak, atau manisan. Kaya akan serat, kalsium, dan rendah kalori, sehingga baik untuk kesehatan tulang dan pencernaan. Batang aren, batangnya kuat dan tahan lama, sering digunakan sebagai bahan bangunan atau perabotan. Daun aren, daunnya bisa digunakan sebagai atap rumah tradisional atau anyaman. Lidi aren, tangkai daunnya atau lidi digunakan untuk sapu atau kerajinan tangan. Akar aren, akarnya memiliki khasiat obat tradisional seperti untuk mengatasi rematik. Budidaya tanaman aren. Lingkungan tumbuh. Tanaman aren tumbuh baik di daerah tropis dengan curah hujan tinggi, seperti di dataran rendah hingga pegunungan. Perawatan tidak memerlukan perawatan intensif, tetapi perlu pembersihan gulma dan pemangkasan daun kering. Panen, nira bisa dipanen setelah tanaman berumur 5–7 tahun. Tanaman aren ini potensinya sangat luar biasa, tapi masyarakat belum banyak yang tahu. Nah, inilah ini kerja asosiasi bagaimana memperkenalkan aren di masyarakat. Karena tanaman aren itu di samping tanaman konservasi, tanaman ramah lingkungan, juga tanaman yang dapat melestarikan tanah dan air. Jadi kalau potensi aren itu semua dari pohon aren itu semuanya bermanfaat. Nggak ada yang terbuang sama sekali. Akarnya itu untuk obat pelarut batu ginjal, untuk obat pelancar saluran kandung kemih, untuk pelancar haid, dan yang luar biasa untuk obat kuat. Terus lidinya, lidi kebetulan ini banyak pesanan dari luar negeri, banyak sudah ekspor juga. Karena lidi aren itu lebih bagus daripada lidi kelapa maupun lidi sawit. Dia ulet, nggak mudah patah, dan dia bisa dianyam-anyam menjadi piring-piringan, menjadi kerenjang-kerenjang buah. Nah, itu diolah jadi kerajinan. Dari kerajinan. Habis itu hijaunya yang melilit batang aren itu kan dililit sama hijau. Untuk membuat bros, membuat sapu, juga bisa untuk bertelur ikan, juga untuk membuat tambang. Terus bahkan untuk rumah-rumah yang dari bambu itu rata-rata diikat pakai tambang dari hijau itu. Karena dia tahan, bahkan tahan puluhan tahun, nggak mudah rapuh dia. Ya. Bahkan hijau itu kita tanam di tanah, kita uruk dengan tanah, itu puluhan tahun nggak akan lapuk. Ini luar biasa nih. Berarti bisa masuk ke pengolahan kerajinan kerak itu, bisa juga ya? Buahnya. Itu kolang-kaling itu kandungan kalsiumnya sangat luar biasa, tinggi sekali. Buah kolang-kaling. Apalagi Pak? Terus daun juga bisa untuk atap. Daunnya. Kalau zaman dulu itu yang daun mudanya untuk linting rokok itu. Zaman dulu, tapi sekarang udah jarang dipakai sekarang. Terus air niranya. Kalau di Jogja ini legennya lah. Legen. Itu air nira itu di samping bisa untuk membuat gula,
baik itu gula batangan maupun gula semut, Ya. itu juga bisa untuk disuling menjadi bioetanol buat alkohol, buat coba. Tapi juga bisa diminum kan Pak itu, Bisa Pak? diminum, wah itu khasiatnya luar biasa. Air nira itu. Wah, enak itu, Pak. Oh bisa buka di YouTube, di Google itu. Khasiat air nira itu luar biasa. Oh gitu ya. Bisa untuk menurunkan demam, untuk memperkuat tulang dan bermacam-macam. Waduh, Wah, waduh, luar waduh, biasa. waduh. Terus apa lagi, Pak? Sekarang kalau sawit itu kalau replanting itu kan perlu biaya untuk numbang, untuk nyincang. Ya. Ya. Tapi kalau aren, replanting dapat duit. Karena di dalam pohon itu ada sagu arennya. Oh, sagu aren. Sagu aren. Ya. Nah, itu ada kalau di Klaten itu ya dekat Jogja itu ada satu desa itu memproduksi sagu aren. Sagu. Itu yang menghabisin tanaman aren di Jogja, Jawa Tengah itulah. Nah, itu lama-lama punah juga kan gitu. Nah, ini yang mau kita coba pendekatan dengan beliau. Berarti yang apa istilahnya yang sudah mau habis masa produksi, ya. Nah itu bisa diolah jadi sagu. Sagu, di dalamnya itu sagu. Terus batang pinggirnya, kalau di Sumatera ruyungnya, ruyungnya tuh bisa untuk bahan bangunan. Kayu pinggirnya. Kayu pinggirnya tuh kayu keras sekali tuh. Kayak kelapa itu, Pak? Iya, lebih keras dari kelapa. Lebih keras. Bahkan kalau di Jawa tuh banyak setelah diambil itunya apa itu sagunya, Ya. itu dia langsung ditutup lagi membuat ini gorong-gorong untuk aliran air itu. Bisa kayak pipa gitu. Iya kayak pipa itu. Wah itu tahan ratusan tahun itu. Gitu ya? Iya. Waduh. Ini sangat luar biasa ini. Luar biasa ini. Di samping untuk bahan baku rumah juga bisa untuk bahan untuk pembuatan kayak meja, kursi, bibet dan lain-lain. Artinya untuk furniture ini bisa pakai kayu aren. Bisa pakai kayu aren. Dan furniture yang dari ruyung aren itu harganya bisa 5 kali lipat dengan kayu biasa. Karena keras, ini keras, lama. Tahan lama, mungkin bisa ratusan tahun dan apa namanya? Rayap doyan nggak? Rayap itu nggak mau deh. Nggak mau makan? Nggak mau, nggak cerdas. Nggak cerdas ya. Oke. Kalau kita hitung-hitung, ini kalau kita bandingkan dengan sawit ya, ini kan sekarang ini lagi ngetren sawit nih. Iya betul. Saya tengok dari Sabang sampai Merauke sekarang tanamannya sawit semua. Iya. Sementara sawit ini kan bisa dikatakan merusak lingkungan. Itu menghabiskan air tuh. Gitu. Karena kebutuhan air sawit ini bisa 15 liter per batang per hari. Oke. Beda dengan tanaman aren tadi. Aren, kalau aren itu menyimpan air. Menyimpan air. Oh, makanya termasuk salah satu tanaman konservasi itu ya. Oke. Jadi dalam batang itu kan dililit hijau. Oh iya. Setelah hujan itu tinggi 1 meter, itu di hijaunya itu mampu menyimpan 5 liter air di dalam hijau itu. Di hijaunya aja. Di hijaunya aja. Nah, dia akan merembes pelan ke bawah. Dia akan tampung dengan akar aren, serabut aren tuh. Ya. Karena akar serabut aren ini mempunyai kemampuan untuk menahan air. Nah, satu lagi nih ada akar serabut, akar tunjang tapi berupa serabut. Dia ke dalam. Akar tunjang berarti yang ke bawah. Yang ke bawah. Dia biasanya setinggi pohonnya. Setinggi pohon yang jadi di atas tanah. Jadi kalau tinggi 6 meter, dia akarnya akan ke dalam 6 meter. 6 meter juga. Dia akan mengisap air dari bawah. Nanti dia akan tahan di akar serabut yang di atas. Makanya bisa kita tengok kalau ada tanaman aren, itu sekitarnya pasti lembab. Oh iya. Dan tanaman apa saja yang berdekatan dengan aren itu subur. Karena disuplai airnya tadi itu. Airnya bagus. Oh iya. Pantesan tanaman konservasi, Pak ya. Iya itu. Udah tanaman konservasi, nilai bisnisnya oke. Nah ini sekarang Pak tadi hitung-hitungannya gimana itu? Wah, hitungannya ini kadang-kadang saya bilang, kadang-kadang orang penasaran nggak percaya gitu kan. Tadi kok katanya bahkan 4 hektar sawit dibandingkan 1 pohon. Itu gimana? Jadi kalau di Rio nih ya, di kawan-kawan di Rio yang sudah produksi, itu kalau kita buat rata-rata itu air niranya itu per batang per hari itu rata-rata 10 liter. Satu batang? Satu batang.
diambil air niranya 10 liter. 10 liter per batang per hari. Berarti bener-bener nyimpen air pohon itu, Pak, Bener-bener ya? nyimpen air. Wih. Itu masih sedikit 10 hari itu. Saya pernah di Sibolangit itu ada yang 60 liter per batang per hari air niranya. 60 liter itu udah banyak banget loh, Oh ya Pak. itu. Bisa untuk mandi tuh, Pak. Saya kadang-kadang kayak nggak percaya ya kan. Wah ini luar biasa nih. Ada yang 40 liter, ada yang 50 liter. Kalau di Rio Ya. itu kita buat rata-rata 10 liter per batang per hari. Ya, Sementara harga di kebun sekarang ini 15.000. 15.000. Ya, tapi kalau sudah di warung kopi aren, di kafe-kafe aren itu sudah 25.000, 30.000. Nah, kalau rata-rata 10 liter, 10 kali 15.000 berarti kan 150.000 per batang per hari. Rata-rata berapa, Pak? Kalau kita Sana? buat 1 bulan berarti kan kali 30 berarti 4.500.000 per batang per bulan. Oh iya, oke. Ya. Per batang ya, per bulan. bulan. Itu dari nilai, Pak ya? Baru nira itu baru 1 batang. Baru 1 batang. Baru 1 batang 4.500.000 per bulan tuh baru 1 batang itu. Enaknya kan kalau berapa, kita Pak? punya 10 batang berapa itu? 45 juta. 15 juta, Pak ya? Kalau kita punya 100 batang, angel ngitungnya kisan. Kalau sawit itu 1 hektar berapa, Pak? Berapa pohon? Sawit 126 atau 30. Ya hitung gampangnya 100 gitu ya. 100 ya. Itu untuk harga sekarang ini Ya. itu paling 1 juta dapat per hektar per bulan. Per bulannya 1 Per bulannya, iya. Oke. Apalagi sawit ini kan ketergantungan dengan pupuk. Oh. Nah, dia kalau nggak dipupuk nggak akan Nggak buah. buah. 1 hektar Iya. sawit kan 1 juta. Iya, Aren 1 batang 4,5 juta. iya. Berarti kalau mau menyamai harus 4 hektar. 4 hektar. 4,5 hektar. Iya. Tepatnya 4,5 hektar. Iya, iya. Sekarang kalau punya pohon aren 100 berarti 4,5 juta dikali 100. Iya, 450 berarti. iya. Waduh. Waduh, itu ngitungnya susah juga tuh. Iya iya iya. 150 juta, Pak. Ya. Enggak, 1 tapi hektar. karena ini kan di Pekanbaru karena Pekanbaru, kebutuhan ya. air nira di Pekanbaru kan luar biasa. Untuk di warung-warung kopi, di kafe-kafe itu kebutuhan air nira di Pekanbaru itu udah 1.000 liter lebih per hari. Wow. Sementara ya produksi di sekitar Pekanbaru itu paling baru sekitar 400-500 liter. Berarti ambil dari luar, Pak? Masih ambil dari luar, dari Sumatera Barat, dari Tapanuli Selatan. Untuk Itu diminum diminum biasa. begitu saja ada, diminum dicampur dengan jahe, dengan serai juga ada. Oh. Terus dibuat nira aren juga ada. Jadi nira kopi aren itu kopinya masukkan ke air nira, diaduk, direbus sampai mendidih, itu langsung diminum luar biasa. Itu nggak pakai gula lagi, nggak tambah air lagi. Wih. Wah ini Aduh. orang kalau udah minum sekali nggak ketagihan deh. Waduh. Kalau Bapak ini kan sebagai pengurus pusat asosiasi aren Iya. nih, melihat di Jawa katakanlah ya, potensi pasarnya gimana, Pak ini, Pak? Potensi pasar sangat luar biasa karena sekarang di luar negeri itu sudah ada tren dari perpalian dari gula pasir ke gula aren. Oh, jadi malah pangsa permintaan ekspor malah. Ekspor luar biasa. Oh. Ini saya dapat informasi dari KEN, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, itu bahwa negara-negara Arab itu minta 48 ton per hari. Indonesia belum bisa memenuhi 48 ton per hari. per hari. Per hari. Aduh. Amerika, Jepang, Korea, Eropa itu luar biasa, tapi Indonesia belum bisa memenuhi. Kami melakukan penelitian dari 2.000 kasus kematian yang kita wawancara persis bagaimana kehidupan orang tuanya dulu ini. Ternyata orang yang menggunakan gula aren ini dibandingkan gula putih, gula tebu, hidup rata-rata 10 tahun lebih lama. Dan mereka tidak cepat uban, rambutnya, gigi kondisinya juga lebih baik dan terutama tidak ada asmanya. Diabetesnya jauh sekali di bawah dengan orang lain. Serangan jantung, stroke, tekanan darah tinggi, semuanya itu adalah jauh di bawah dibandingkan orang yang menggunakan gula putih. Kami coba perbaiki sistemnya untuk memproduksi gulanya. Jadi kita sekarang sudah punya
efisiensi kurang lebih 98% yang bisa menjadi gula mikrokristal ini. Yang kualitas yang terbaik juga standar dari warna itu. Ya. Lihat ya. Kahanap. Cara pemasangan nama kiri simple. Tuh kan ya tuh. Guys, lihat guys, ini pakai aqua glass, pakai selang ke bawah tuh. Ini mau ditutup dulu katanya, takut serangga masuk. Oh, ini buat pagi-pagi diambilnya ya. Pagi-pagi. Dapetnya kita masukin ke galon guys, tuh airnya banyak sekali guys. 12 sleepless hours later. Wih guys, lihat pinuhnya ini kira-kira berapa liter segini? 18-20. Alhamdulillah. Pinuh weh. Ini mau diganti nih, pinuh hiu itu. Banyak serangga yang masuk tapi ya tetap kan kemarin kan ditutup, tapi kan ya hari atau tuh udah tetap ya. Nah, guys, proses terakhir ini nih mau digodok dulu. Proses wedang ranatnya again wedang sampai berasap. Guys, sampai berasap begini aduh. Tuh.